Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua. Kembali di sini bersama Bu Siti. Kita akan belajar bersama. Salam semangat buat semuanya. Mari kita mulai pembelajaran kita kali ini. Kali ini kita akan belajar tema 3, makanan sehat, subtema 3, pentingnya menjaga asupan makan sehat, pembelajaran 5. Kompetensi dasar dari pembelajaran kita kali ini, anak-anak bisa melihat di situ ada muatan pelajaran IPA, ada muatan pelajaran bahasa Indonesia, dan muatan pelajaran SPDP. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, siswa dapat menganalisis macam-macam gangguan kesehatan pada organ pencernaan manusia. 2. Siswa dapat mempresentasikan penyebab gangguan kesehatan pada organ pencernaan manusia dengan cermat. 3. Siswa dapat membuat poster dengan benar. 4. Siswa mengidentifikasi bahan dan alat untuk membuat karya seni rupa batik. 5. Siswa bisa merancang karya seni rupa batik. Mari kita mulai pelajaran kita kali ini. Pernahkah anak-anak merasakan sakit perut? Mengapa kita bisa mengalaminya? Lalu, apa penyebabnya? Mari kita simak ulasan berikut. Adapun jenis-jenis gangguan pencernaan diantaranya yang pertama adalah diare. Anak-anak pernah diare? Apa itu diare? Diare adalah peningkatan frekuensi buang air besar atau BAB yang lebih dari 3 kali dalam sehari, disertai perubahan konsistensi menjadi lebih cair. Kondisi ini bisa disebabkan oleh perubahan pola makan, infeksi rotavirus, ataupun karena bakteri. Jenis gangguan pencernaan yang kedua adalah sembelit atau sering disebut konstipasi. Konstipasi atau sembelit adalah perubahan frekuensi BAB menjadi lebih jarang dan disertai dengan kesulitan BAB. Hal ini disebabkan oleh menurunnya pergerakan usus. Umumnya, seseorang dianggap mengalami sembelit ketika frekuensi buang air besarnya kurang dari 3 kali dalam seminggu. Gejala sembelit diantaranya adalah fesisnya kuras, harus mengejan saat BAB, tinjanya sulit dikeluarkan, merasa tidak tuntas setelah buang air besar, perlu bantuan untuk mengeluarkan feses, misalnya dengan menekan-nekan perut menggunakan jari tangan untuk mengeluarkan feses dari anus. Jenis gangguan pencernaan yang ketiga adalah GERD atau kepanjangannya adalah gastroesophageal reflux disease atau penyakit asam lambung. Penyakit ini terjadi ketika asam lambung naik menuju kerongkongan. Beberapa gejala penyakit asam lambung diantaranya ada rasa perih dan sensasi seperti terbakar di dada yang bertambah parah setelah makan atau saat berbaring. Yang kedua ada rasa asam di belakang mulut. Yang ketiga ada rasa sakit saat menelan, adanya rasa mengganjal di kerongkongan, dan adanya batuk tanpa dahak, serta adanya radang tenggorok jika asam lambung mengiritasi tenggorokan.
Jenis gangguan pencernaan yang keempat adalah tukak lambung. Tukak lambung itu luka pada lapisan lambung dan usus halus bagian atas. Pengikisan dan luka tersebut umumnya disebabkan oleh infeksi bakteri Helicobacter pylori. Umumnya tukak lambung itu menimbulkan nyeri ulu hati. Gejala lain yang bisa muncul pada tukak lambung adalah rasa begah dan kembung, mual dan muntah, feses berwarna gelap, perubahan nafsu makan, perubahan berat badan, biasanya disertai penurunan yang tidak diketahui sebabnya. Nah, untuk lebih jelasnya, untuk menambah wawasan, anak-anak bisa mengakses link yang tertera di layar. Anak-anak bisa menambah pengetahuan tentang berbagai macam gangguan pencernaan manusia. Nah, sekarang lakukan survei kepada anggota keluargamu. Pernahkah mereka mengalami gangguan pencernaan? Lalu bagaimana mereka mengatasi gangguan pencernaan tersebut? Dari hasil survei yang kalian lakukan, buatlah kesimpulan yang kalian tuangkan dalam bentuk poster. Masih ingat anak-anak, apa itu poster? Poster adalah pengumuman atau iklan dalam bentuk gambar atau tulisan berisikan himbauan atau ajakan untuk melakukan sesuatu, dan biasanya ditempelkan di dinding atau tempat-tempat strategis yang sering dilalui banyak orang dan mudah terbaca. Kalau masa-masa sekarang, banyak sekali poster di media elektronik atau kita sebut sebagai poster elektronik yang bisa kita jumpai di berbagai media elektronik. Ciri-ciri poster. Yang pertama, langsung menarik perhatian ketika terlihat orang. 2. Menggunakan bahasa yang padat, singkat, jelas, dan mudah dipahami. 3. Mengandung kalimat-kalimat persuasif atau bersifat ajakan. 4. Menggunakan gambar atau sketsa atau lukisan dan perpaduan warna. 5. Dapat meninggalkan kesan meskipun dibaca sambil berlalu. 6. Isi tidak bertele-tele. 7. Dipasang pada permukaan yang rata dan di lokasi yang strategis di tempat umum. 8. Terdiri dari huruf, angka, simbol, gambar, atau pengkombinasiannya. 9. Didesain di atas sebuah kertas atau kain. Anak-anakku, selanjutnya kita akan belajar tentang karya seni rupa. Karya seni rupa daerah yang terdapat di Indonesia antara lain seni batik, ukiran, dan anyaman. Karya seni rupa di setiap daerah memiliki ciri khas masing-masing yang dipengaruhi oleh kreativitas seniman yang membuatnya, budaya daerah, ketersediaan alat dan bahan baku, teknik yang dipakai, fungsi benda yang dibuat, serta unsur keindahan. Karya seni rupa yang disebutkan merupakan karya seni yang pengerjaannya ditekankan pada keterampilan tangan. Karya seni, diantaranya yang berupa batik, telah lama dikenal di Nusantara. Cara dan teknik pembuatan batik ternyata memiliki kesamaan di hampir semua wilayah. Yang membedakan adalah pada penggunaan warna serta motif batik tersebut. Bisa anak-anak lihat di situ ada beberapa contoh motif batik. Yang pertama di situ ada motif batik Solo, Parangkusumo. Kemudian motif batik Pekalongan, ada motif batik Cirebon yang dikenal dengan motif batik Megamendung. Kemudian ada motif batik Yogyakarta, itu contohnya motif ceplok.
Adapun teknik pembuatan batik terbagi atas 3 hal, yaitu yang pertama teknik tulis menggunakan canting sebagai alat pembuat motif. Yang kedua, teknik cap menggunakan stempel yang di atasnya sudah berbentuk ragam hias batik. Yang ketiga, teknik cetak atau sablon. Selain memiliki teknik pembuatan, motif batik juga menyimpan makna tersendiri. Misalnya, motif batik parang rusa yang memiliki makna pertarungan antara manusia melawan kejahatan dengan cara pengendalian diri yang dapat membentuk manusia menjadi mulia dan bijaksana. Luar biasa sekali ya. Nah, untuk menambah wawasan tentang seni rupa batik, anak-anak bisa mengakses di situ ada link https://ilmuseni.com/. Silahkan anak-anak mengakses untuk menambah wawasan anak-anak semua. Nah, saatnya berkreasi. Ayo berkreasi anak-anakku. Dalam selembar kertas gambar A4, buatlah sebuah rancangan motif batik. Selain contoh-contoh motif Nusantara yang di depan, kamu bisa menggunakan motif-motif batik yang lainnya sebagai sumber inspirasimu. Kamu juga bebas membuat kreasi motif batikmu sendiri. Pastikan satu lembar kertas tersebut dipenuhi oleh motif batik. Jangan lupa dikasih warna yang rapi ya, biar menjadi karya yang indah. Demikian tadi materi pembelajaran kali ini. Selamat belajar dan selamat berlatih di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.